No doubt, there are strong evidences. Damn sure that he is the murderer. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul CBI 5, The Brain. Film ini dibintangi aktor Mollywood megastar Mammootty. Film ini request dari Faza Atskia yang bercerita tentang misteri pembunuhan seorang menteri di dalam pesawat. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Rama adalah anggota Central Bureau Investigation atau yang biasa disingkat dengan CBI. CBI adalah agensi Interpol di India yang sedikit berbeda dengan polisi. Mejo adalah seorang hacker. Jose adalah polisi yang dikenal jujur dan baik hati. Dan Kapolsek. Suatu hari, pesawat Air India berangkat dari Bandara Delhi menuju Bandara Cochin. Salah satu penumpang di pesawat itu adalah seorang menteri bernama Abdul Samad dan asistennya bernama Anwar. Tiba-tiba Abdul Samad merasakan sakit di jantungnya. Anwar panik dan meminta tolong kepada penumpang jika ada yang berprofesi sebagai dokter. Namun Abdul Samad tidak tertolong dan meninggal di pesawat. Jenazah Abdul Samad kemudian dimakamkan. Semua orang penting datang ke rumah duka. Terlihat seorang Perdana Menteri datang dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Abdul Samad. Beberapa hari kemudian, dokter pribadi Abdul Samad yang bernama Venu menjalani hobinya, yakni melakukan trekking. Tiba-tiba, Dr. Venu ditemukan tewas di dekat bukit. Supir Dr. Venu dipanggil untuk dimintai keterangan, namun supir Dr. Venu tidak mengetahui apapun. Seorang aktivis bernama Basuran menghubungkan kematian Abdul Samad dan Dr. Venu. Basuran yakin mereka berdua telah dibunuh demi kepentingan politik. Perdana Menteri marah mendengar ucapan Basuran. Sore hari, Basuran ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Tim forensik dan polisi jujur bernama Jose mendatangi TKP dan mengatakan Basuran telah dibunuh. Namun polisi Bahlul bernama Iqbal yang menangani kasus ini tidak setuju dengan hal itu dan menyimpulkan bahwa Basuran murni bunuh diri. Teman Basuran sedih melihat hal itu. Subuh hari, Jose melakukan rutinitasnya berlari mengelilingi komplek. Terlihat seorang wanita pengantar koran bernama Jita melempar koran ke beberapa rumah di sana. Ketika Jita berhenti dan melempar koran ke guest house milik seorang pria bernama Sam, tiba-tiba Jose ditabrak mobil tak dikenal hingga tewas. Setelah melihat tabrakan itu, Jita melihat ada seseorang yang mematikan lampu di guest house milik Sam. Kepergian Jose membuat seluruh kepolisian berduka karena Jose dikenal sebagai polisi yang jujur dan baik hati. Kapolsek datang dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Jose. Polisi yang hobi tidur bernama Satya bertugas melakukan investigasi kematian Jose. Jita yang merupakan saksi mata melaporkan kejadian tabrakan itu kepada Satya. Jita juga memberitahu Satya bahwa ada seseorang yang mematikan lampu di guest house milik Sam. Satya terus mendiskusikan kasus ini dengan anak buahnya. Satya memerintahkan Iqbal untuk menangkap Sam. Sam adalah pengusaha yang dikenal sering menggunakan jasa preman bayaran. Tanpa basa-basi, Iqbal dan anak buahnya langsung menangkap Sam. Istri Sam melaporkan hal ini kepada pastor gereja setempat. Sang pastor menelepon dan memohon kepada Satya agar membebaskan Sam. Namun Satya menolak dan membentak sang pastor. Karena tidak puas dengan kinerja kepolisian, istri Jose menuntut kasus kematian Jose ke pengadilan. Pengacara bernama Prati menawarkan bantuan kepada istri Jose untuk menangani kasus ini. Prati tidak lain adalah istri Satya. Artinya, Prati melawan suaminya sendiri. Setibanya di rumah, Satya memarahi Prati karena menangani kasus ini. Prati mengatakan, "Suamiku
Aku dipaksa seniorku untuk menangani kasus ini. Jika aku tidak mengambil dan menyelesaikan kasus ini, maka pemerintah akan menunjuk CBI untuk menangani kasus ini. Aku tidak suka dengan CBI. Terlihat Prati sangat membenci CBI karena CBI sudah banyak berhasil menuntaskan kasus-kasus yang sulit. Malam hari, Satya dan Iqbal mabuk bersama setelah menginterogasi Sam. Karena Satya tidak mempunyai bukti kuat untuk menahan Sam, Sam kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, Sam bersembunyi di luar kota. Beberapa minggu kemudian, Satya belum juga menyelesaikan kasus ini. Akhirnya, Kapolsek dengan berat hati menyerahkan kasus ini kepada CBI. Satya dan seluruh anggota kepolisian marah dengan keputusan Kapolsek itu. Karena dengan diserahkannya kasus ini kepada CBI, reputasi kepolisian akan terlihat lemah di mata masyarakat. Namun Kapolsek ingin keluarga Jose segera mendapatkan keadilan. Kapolsek mendiskusikan hal ini dengan anggota CBI bernama Balu. Balu mengatakan CBI dengan senang hati akan mengambil alih kasus pembunuhan Jose. Balu memberitahukan hal ini kepada Direktur CBI. Direktur CBI menunjuk anggota CBI senior yang dikenal cerdas bernama Rama untuk memimpin kasus ini. Rama dan Balu langsung membentuk tim investigasi. Rama dan Balu menunjuk Vinay, Sudi, dan Anita. Perdana Menteri juga memanggil Rama dan meminta CBI untuk menangani kasus kematian Menteri Abdul Samad. Balu dan tim langsung melakukan investigasi. Mereka semua mendatangi rumah Sam untuk menginterogasi istri Sam. Istri Sam mengatakan Sam menghilang setelah diinterogasi kepolisian. Setelah itu, mereka menemui Satya untuk meminta file kasus kematian Jose. Di sisi lain, Rama menemui Anwar yang merupakan asisten Menteri Abdul Samad. Rama bertanya tentang jadwal penerbangan Menteri Abdul Samad. Anwar mengatakan, awalnya Menteri Abdul Samad berencana berangkat naik pesawat tanggal 20. Namun, karena sibuk pekerjaan dinas lain, akhirnya Menteri Abdul Samad menunda keberangkatan menjadi tanggal 21. Rama kemudian mengajak Anwar pergi ke rumah Abdul Samad untuk menemui istri Abdul Samad. Rama bertanya kepada istri Abdul Samad, siapakah kira-kira musuh Abdul Samad di luar dunia politik? Istri Abdul Samad mengatakan suaminya tidak mempunyai musuh karena suaminya baik kepada banyak orang. Istri Abdul Samad yakin Abdul Samad meninggal dunia bukan karena dibunuh, tetapi karena penyakit jantung yang dideritanya. Rama kembali ke kantor CBI dan berdiskusi dengan timnya. Timnya mendapatkan informasi bahwa Sam adalah pengusaha supplier bahan bangunan yang sedang merenovasi rumah Jose. Sam dan Jose pernah terlibat cekcok. Tak lama kemudian, supir Dr. Venu mendatangi kantor CBI dan menemui Rama. Supir Dr. Venu mengatakan ada seorang pria bernama Manzur yang sering melakukan trekking bersama Dr. Venu. Rama penasaran dengan sosok Manzur itu. Siapakah pria yang bernama Manzur itu? Rama menemui istri Dr. Venu untuk menanyakan tentang Manzur. Istri Dr. Venu mengatakan Manzur sering menemui Dr. Venu di rumah. Namun, sejak meninggalnya Dr. Venu, Manzur tidak pernah datang lagi. Bahkan Manzur juga tidak mengucapkan bela sungkawa. Rama mulai mencurigai Manzur, namun istri Dr. Venu dan supir Dr. Venu tidak tahu di mana alamat, rumah, foto, dan nomor handphone Manzur. Istri Jose mendatangi kantor CBI dan menyerahkan handphone Jose kepada CBI. Istri Jose mengatakan kepada Rama bahwa biasanya Jose berlari setiap pagi. Namun, satu hari sebelum tewasnya Jose hanya berlari sebentar dan pulang ke rumah dengan raut wajah ketakutan. Hari itu, Jose juga tidak bekerja ke kantor polisi. Jose juga tidak menerima satu panggilan telepon pun. Rama yakin Jose ketakutan karena melihat sesuatu yang mengagetkan dirinya. Rama ingin mencari tahu apa yang Jose lihat. Istri Jose juga memberitahu Rama bahwa Prati menghubungi dirinya dan menawarkan bantuan. Setelah itu, istri Jose kembali pulang. Rama bingung dengan Prati yang menawarkan diri untuk menangani kasus ini. Padahal itu berarti ia melawan suaminya sendiri. Rama lalu memanggil Prati untuk dimintai keterangan.
Prati mengatakan dirinya menawarkan bantuan kepada istri Jose karena dipaksa oleh pengacara seniornya. Rama merasa Prati berbohong, namun Rama belum mempunyai bukti bahwa Prati berbohong. Kemudian Rama memanggil anggota CBI yang ahli mata-mata bernama Cako. Rama memerintahkan Cako untuk mencari tahu siapa saja musuh Jose dalam kepolisian. Karena Jose adalah polisi jujur, sudah pasti banyak yang tidak suka dengan Jose. Setelah melakukan penelusuran, Cako mengajak anak buah andalannya menemui Rama. Anak buah Cako mengatakan bahwa ia pernah melihat Jose menampar Iqbal dengan keras karena Iqbal memeras keluarga korban kasus pemerkosaan. Namun Rama masih tidak yakin bahwa Iqbal adalah sosok yang Jose lihat di satu hari sebelum Jose dibunuh. Kalau orang itu adalah Iqbal, tidak mungkin Jose pulang dengan raut wajah ketakutan. Karena itu, Rama merasa tidak perlu menginterogasi Iqbal. It should be something beyond that. Rama dan Balu terus membicarakan kasus ini. Mereka berdua belum menemukan titik terang dalam pembunuhan berantai ini. Rama berpikir apakah kematian Menteri Abdul Samad, Dr. Venu, Basuran, dan Jose adalah pembunuhan terpisah? Atau pembunuhan ini mempunyai hubungan satu sama lainnya? Rama memerintahkan Balu untuk membawa hasil rekaman CCTV di bandara. Rama ingin melihat siapa saja penumpang yang naik pesawat bersama Menteri Abdul Samad. Anita menemui pengacara senior Prati di acara pernikahan. Pengacara senior itu mengatakan bahwa Prati tidak memberitahu dirinya mengenai kasus kematian Jose. Artinya Prati membohongi Rama dan Satya. Anita memberitahukan hal ini kepada Rama. Anak buah Cako memberitahu Cako bahwa ada seorang gadis muda bernama Jita memberitahu polisi bahwa Jita melihat salah satu lampu kamar di guest house milik Sam dimatikan sesaat setelah Jose ditabrak. Cako dan anak buahnya memberitahukan hal ini kepada Rama. Rama langsung mendatangi guest house milik Sam. Rama hanya melihat sekeliling dari luar pagar. Jita mengatakan, "Pak Rama, setelah Pak Jose ditabrak, saya melihat ada seseorang yang mematikan lampu di kamar itu." Tim CBI juga mendapatkan informasi dari tetangga guest house milik Sam bahwa selama ini banyak wanita yang keluar masuk ke guest house itu. Tim CBI harus segera menemukan Sam untuk mencari informasi lebih detail. Namun Sam masih bersembunyi di luar kota. Beberapa hari kemudian, Sam ditemukan tewas di tengah hutan. Tim forensik mendatangi TKP dan memastikan bahwa tewasnya Sam murni karena kecelakaan. CBI semakin dibuat bingung dengan kematian Sam. Kemudian, CBI meminta izin kepada istri Sam untuk masuk ke dalam guest house itu. Terlihat salah satu kamera CCTV di guest house itu menghilang. CBI meminta hard disk rekaman CCTV kepada penjaga guest house. CBI lalu membawanya ke kantor. Di sana, Rama dan timnya melihat rekaman CCTV itu bersama-sama. Namun sayang, rekaman CCTV yang ada hanyalah rekaman CCTV 3 bulan sebelum Jose terbunuh. Sisanya sudah dihapus. Di rekaman itu, CBI melihat Sam dan Prati sering keluar masuk ke dalam guest house. Ternyata, Sam dan Prati pernah melakukan jos-jos. Advocate Pradeepa. Rama dan tim lalu berdiskusi mengenai hal ini. Mereka berasumsi, satu hari sebelum Jose dibunuh, Jose melakukan lari pagi seperti biasa. Namun tiba-tiba, Jose melihat Sam dan Prati keluar dari guest house itu. Jose kaget dan kembali ke rumahnya dengan raut wajah ketakutan. Keesokan harinya, Sam membayar pembunuh bayaran untuk menabrak Jose. Lalu, siapakah pembunuh bayaran yang membunuh Jose? CBI belum menemukan petunjuk. CBI memanggil Prati dan menginterogasi Prati dengan keras. Prati mengakui dirinya telah berselingkuh dengan Sam sejak lama. Namun Prati ngotot dirinya dan Sam tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Jose. Dan satu hari sebelum Jose terbunuh, Prati membuktikan kepada CBI bahwa Prati dan Satya sedang berada di luar kota menghadiri acara pernikahan. Prati menunjukkan foto acara pernikahan itu kepada Rama. Prati lalu kembali pulang. Asumsi CBI terpatahkan dengan bukti bahwa Prati berada di luar kota satu hari sebelum Jose terbunuh. CBI menghadapi jalan buntu pada pembunuhan berantai ini. Namun CBI tidak putus asa dan terus berpikir keras untuk mencari petunjuk lainnya. CBI ditemani teman Basuran mendatangi rumah Basuran untuk mencari petunjuk. Selain menjadi aktivis, Basuran juga menghabiskan waktu dengan melukis. CBI menemukan lukisan wajah di kamar Basuran. Teman Basuran mengatakan lukisan wajah itu adalah pria bernama Sandip.
Sandip adalah teman Basuran. CBI lalu membawa lukisan itu ke kantor. Rama merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Ternyata Rama baru ingat wajah itu adalah penumpang yang naik bersama Menteri Abdul Samad di pesawat. Siapakah Sandip sebenarnya? Mengapa Sandip naik pesawat yang sama dengan Menteri Abdul Samad? Apakah Sandip dan Manzur yang masih misteri adalah orang yang sama? Rama terus memikirkan hal ini. Kemudian Rama memanggil Anwar untuk melihat wajah Sandip. Anwar mengatakan ia melihat wajah Sandip di dalam pesawat bersama Menteri Abdul Samad. Namun Anwar tidak mengenal Sandip sebelumnya. Rama kemudian mengecek biodata penumpang yang berada di pesawat itu. Tapi anehnya tidak ada nama Sandip di daftar itu. Sandip pasti memakai nama lain saat membeli tiket pesawat. Karena semua orang masih tidak ada yang tahu wajah Manzur, insting Rama mengatakan Sandip dan Manzur adalah orang yang sama. Rama dan timnya menemui anggota CBI yang sudah pensiun bernama Vikram. Terlihat Vikram sudah tua dan sakit-sakitan. Vikram juga tidak bisa berbicara. Namun Vikram mempunyai ingatan yang tajam mengenai wajah para kriminal yang pernah ia lihat. Rama menunjukkan foto Manzur alias Sandip kepada Vikram. Vikram terdiam sesaat. Vikram lalu melihat kalung salib Cako dan memegangnya. Rama menduga Vikram memberikan kode agar mereka mencari nama asli Manzur alias Sandip di gereja. Karena nama Manzur sering digunakan para pengunjung gereja. Rama mendapatkan ide dan langsung menelpon Anita. Rama memerintahkan Anita menyebut penumpang lelaki yang mempunyai nama-nama Kristen. Rama akan mengulang nama-nama itu di hadapan Vikram. Anita menyebut beberapa nama seperti Sebastian George, Joseph Matthew, Peter Sundar, George Samuel, dan Paul Mejo. Ketika Rama menyebut nama Paul Mejo, Vikram menggoyangkan kepalanya. Artinya Manzur alias Sandip nama aslinya adalah Paul Mejo. Vinay dan Sudi langsung mendatangi gereja setempat. Kebetulan di sana mereka berdua bertemu supir Dr. Venu. Mereka berdua menunjukkan foto Mejo kepada supir Dr. Venu. Supir Dr. Venu mengatakan pria di foto itu adalah Manzur, teman Dr. Venu yang pernah melakukan trekking bersama Dr. Venu. Supir Dr. Venu juga merasa pernah melihat wajah Mejo beberapa waktu lalu di gereja. Mendengar hal itu, Rama dan tim CBI langsung mendatangi pastor di gereja. Sang pastor mengatakan, "Pak Rama, Mejo adalah orang baik. Mejo adalah seorang hacker yang handal. Aku dikenalkan Mejo dari Sam, saudaraku yang baru saja meninggal dunia karena kecelakaan." Sang pastor kemudian mengantar CBI menemui Mejo yang suka bertapa di pinggir pantai. CBI langsung membawa Mejo ke kantor. Rama menginterogasi Mejo dengan keras. Wajah Mejo yang garang terlihat sangat percaya diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Rama. Mejo sama sekali tidak terlihat takut. Mejo mengakui dirinya memang suka berganti-ganti nama, termasuk nama Manzur dan Sandip. Mejo juga mengakui bahwa dirinya berteman dengan Basuran. Mejo mengatakan dirinya dan Dr. Venu berteman karena sama-sama tertarik dengan sains dan teknologi. Rama mendekati Mejo dan menarik kalung Mejo yang tidak lain adalah flash disk. CBI langsung melihat isi flash disk itu. Ternyata isinya adalah data mengenai teknologi pacemaker, teknologi alat pacu jantung yang ditanam di pasien yang menderita sakit jantung. Alat ini bisa dihentikan oleh seorang hacker dan berakibat pada tewasnya pasien. Rama langsung menelpon istri Menteri Abdul Samad. Istri Abdul Samad mengatakan Abdul Samad menggunakan alat pacu jantung. Alat itu ditanam oleh Dr. Venu. Rama yakin Mejo adalah pembunuh Menteri Abdul Samad. I'm damn sure that he is the murderer. Namun Rama belum mempunyai bukti akurat bahwa Mejo lah yang membunuh Menteri Abdul Samad. Rama berasumsi Mejo jugalah yang membunuh Dr. Venu karena Dr. Venu tahu bahwa Mejo adalah seorang hacker yang mampu menghentikan alat pacu jantung. Itu sebabnya Mejo tidak pernah mendatangi istri Dr. Venu untuk mengucapkan belasungkawa. Namun jika asumsi itu benar, siapa orang yang menyewa Mejo untuk membunuh? Dan apa motifnya? Siapa dalang di balik ini semua? Rama dan timnya terus mendiskusikan hal ini. Anak buah Rama dan Balu menemukan fakta baru bahwa Mejo memesan tiket pesawat 10 hari sebelumnya, sedangkan Menteri Abdul Samad menunda keberangkatan.
Jadi tidak mungkin Mejo berniat mengikuti Menteri Abdul Samad yang mengubah jadwal keberangkatannya. Karena Rama masih yakin bahwa Mejo adalah pembunuh, berarti Mejo naik pesawat itu bukan untuk membunuh Menteri Abdul Samad. Mejo berniat membunuh orang lain. Akhirnya Rama memutuskan untuk membebaskan Mejo karena kurangnya bukti. Beberapa hari kemudian, Satya menemui Rama dan mengatakan 2 hari yang lalu ia sengaja melewati guest house milik Sam dan Satya melihat ada lampu yang menyala. Satya mengira guest house itu mungkin sedang disewa orang. Namun, ketika Satya menemui istri Sam dan bertanya, ternyata guest house itu belum disewa orang. Artinya, ada seseorang yang mempunyai kunci cadangan masuk ke guest house itu. Seseorang itu pasti mempunyai hubungan dekat dengan Sam. Rama dan CBI langsung menggeledah guest house milik Sam lagi. Di sana, mereka menemukan bungkus nomor SIM card baru. Rama yakin orang yang memegang kunci cadangan guest house milik Sam masuk ke guest house itu lagi untuk mengecek keadaan dan membeli SIM card baru. Rama yakin orang itu adalah dalang di balik ini semua. Namun, karena orang itu sulit ditelusuri, Rama ingin fokus tetap mengejar Mejo. Rama mengatakan kepada para anak buahnya, jika Mejo sudah membooking tiket 10 hari sebelumnya, berarti target Mejo bukan Menteri Abdul Samad. Target Mejo adalah orang lain. Rama memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apakah ada penumpang yang mengcancel penerbangannya di tanggal 21 dan apakah penumpang yang mengcancel itu memasang alat pacu jantung di jantungnya. Setelah ditelusuri, ternyata ada 2 orang yang mengcancel penerbangan di tanggal 21. Mereka adalah George dan Susan. Rama lalu menelpon istri Dr. Venu dan bertanya tentang nama George dan Susan. Istri Dr. Venu mengatakan Susan adalah pasien Dr. Venu yang pernah mendatangi Dr. Venu beberapa hari sebelum Dr. Venu meninggal. Rama langsung bergerak cepat pergi ke rumah Susan. Di sisi lain, Mejo menyamar sebagai pastur mendatangi rumah George dan Susan untuk berpura-pura meminta sumbangan. Saat Mejo ingin membunuh Susan dengan menghentikan alat pacu jantung di jantung Susan, Rama dan CBI mendatangi rumah Susan. Susan George. Mejo mencoba melarikan diri, namun tim CBI berhasil menangkap Mejo. Mejo kemudian dibawa ke kantor CBI. Rama menginterogasi Mejo dengan keras. Akhirnya, Mejo sedikit-sedikit mulai mengatakan yang sejujurnya. Mejo mengatakan, tanggal 21 ketika aku berada di pesawat itu, aku berniat membunuh Susan dengan menghentikan alat pacu jantungnya. Namun aku tidak tahu bahwa Susan tidak berada di pesawat itu. Justru Menteri Abdul Samad yang alat pacu jantungnya berhenti dan tewas di tempat. Aku baru sadar ternyata aku salah target. Sam lah yang menyuruhku untuk membunuh Susan. Namun awalnya Sam tidak memberitahuku bahwa Susan adalah targetnya. Sam hanya menyuruhku naik pesawat dan menghack alat pacu jantung. Sam merahasiakan jati diri Susan dariku. Setelah mengetahui tewasnya Menteri Abdul Samad, Sam mulai ketakutan. Dr. Venu tahu bahwa aku juga berada di pesawat itu. Karena takut Dr. Venu buka mulut, aku dan Sam langsung membunuh Dr. Venu dan terlihat seakan-akan ia terjatuh ketika melakukan tracking. Basuran mulai membongkar kematian ini dan mengkaitkannya dengan politik. Aku dan Sam langsung membunuh Basuran dan membuatnya seakan-akan bunuh diri. Aku dan Sam juga membunuh Jose karena takut Jose mengungkap kasus ini. Aku menabrak Jose dan terlihat seakan-akan seperti tabrak lari. Namun, sebelum Sam kecelakaan kemarin, Sam memberitahuku siapa jati diri Susan. Karena itu, aku mendatangi rumah Susan untuk membunuhnya. Mejo berteriak dan menyalahkan semuanya kepada Sam. Namun, Rama masih tidak percaya kalau dalang semua ini adalah Sam. Rama mempunyai keyakinan bahwa Mejo ingin melindungi dalang di balik ini semua. Kemudian, Mejo menunjukkan sobekan koran yang menampilkan foto George dan Susan. Mejo mengaku Sam memberikan sobekan itu ketika Sam dan Mejo bertemu beberapa hari sebelum Sam kecelakaan. Rama percaya penuh dengan Mejo yang mengaku bahwa dialah pelaku dalam pembunuhan berantai ini. Namun Rama masih tidak yakin bahwa Sam adalah dalang di balik ini semua karena Sam tidak mempunyai motif. Karena itu, Rama dan CBI kembali mendatangi Susan yang merupakan target Mejo. Rama dan CBI bertanya tentang masa lalu Susan. Susan menceritakan semuanya. Barulah di sini Rama dan CBI tahu siapa dalang di balik ini semua. Ternyata Susan adalah mantan istri Kapolsek. Kapolsek bercerai dengan Susan dan menuduh Susan telah berselingkuh.
Padahal Susan tidak pernah berselingkuh. Setelah mendengar semua cerita Susan, Rama dan CBI mendatangi rumah Kapolsek. Rama mengatakan, "Pak Kapolsek, kami tahu Anda lah dalang di balik pembunuhan berantai ini. Target utama Anda adalah Susan yang tidak lain mantan istri Anda. Anda sangat membenci Susan. Anda telah menuduh Susan berselingkuh. Padahal Susan tidak pernah berselingkuh. Anda dan Susan kemudian bercerai. Susan lalu menikahi George, seorang dokter difabel yang kaya raya dan hidup bahagia. Anda yang masih iri hati dengan kebahagiaan Susan berniat membunuh Susan. Anda menyuruh Sam untuk menyewa Mejo dan membunuh Susan. Kami mempunyai bukti Anda menelpon Sam." Anda tidak memberitahu Sam bahwa Susan adalah targetnya. Anda hanya menyuruh Sam agar memerintahkan Mejo naik ke pesawat itu dan menghack alat pacu jantung. Dan ternyata Mejo melakukan kesalahan yang menyebabkan tewasnya Menteri Abdul Samad. Mendengar tewasnya Menteri Abdul Samad, Anda panik lalu menyuruh Sam dan Mejo membunuh Dr. Venu dan Basuran untuk menghilangkan jejak. Anda dan Sam kemudian bertemu di guest house milik Sam. Pagi hari, ketika Jose melakukan rutinitasnya berlari, Jose melihat Anda dan Sam. Jose kaget melihat atasan yang ia hormati akrab dengan Sam yang merupakan seorang kriminal. Jose kemudian pulang dengan wajah ketakutan. Keesokan harinya, Anda menyuruh Sam agar memerintahkan Mejo untuk membunuh Jose. Dan ketika tabrakan itu terjadi, Anda dan Sam melihat kronologi kecelakaan dari jendela guest house. Anda dan Sam kemudian mematikan lampu kamar guest house. Beberapa hari lalu, Anda mendatangi guest house milik Sam lagi untuk melihat-lihat keadaan. Di sana, Anda menjatuhkan kertas nomor SIM card baru. Setelah Sam meninggal dunia karena kecelakaan, Anda terpaksa menemui Mejo secara langsung dan memberitahu foto dan biodata Susan. Setelah mendengar semua pemaparan Rama, Kapolsek ngotot dirinya tidak melakukan itu semua. Kapolsek mengatakan dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan Mejo. Dengan penuh kesombongan, Kapolsek mengatakan jikapun dirinya dinyatakan bersalah, CBI tidak akan menemukan bukti akurat untuk menangkap Kapolsek. Rama lalu melihat tumpukan koran di rak meja Kapolsek. Di sana, Rama menemukan koran yang tersobek sebagian yang memberitakan tentang George dan Susan. Rama menunjukkan koran itu kepada Kapolsek dan menyambungkan koran itu dengan sobekan yang Mejo miliki. Dan ternyata sobekan itu matching dengan koran Kapolsek. Kapolsek tidak bisa lagi berkutik, kan hal itu merupakan bukti akurat dari pembunuhan berantai ini. Rama mengatakan, "Pak Kapolsek, ketika Anda menyerahkan kasus ini kepada CBI, Anda terlalu percaya diri bahwa CBI tidak akan mampu memecahkan kasus ini." Rama lalu menampar Kapolsek dengan keras karena Kapolsek masih ngotot dirinya tidak bersalah. CBI kemudian menangkap dan memenjarakan Kapolsek dan Mejo. Take it. Habis. Apa pesan dari film ini? Tuduhan tanpa bukti akan membawa kita pada kebencian, dan kebencian akan membawa kita pada keburukan. Jika kita sibuk dengan membenci seseorang, kita tidak mempunyai waktu untuk mencintai. Tuduhan Kapolsek pada istrinya tidak terbukti sama sekali, dan akhirnya tuduhan itu membawa Kapolsek melakukan keburukan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.